Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Budi dari Prodi Agroteknologi NIM 202041026. Kali ini saya akan membahas tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat guna memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang terpuji. Pada umumnya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang terjadi secara nyata. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana melatih menggunakan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Berikut sistematika yang biasanya perlu kita ikuti dalam penulisan isi KIR. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah bentuk sinopsis dari semua isi dari KIR yang dibuat di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin penting dari makalah untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi makalah. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan setelah abstrak, maka penulisan harus menulis pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat dalam KIR. Biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan dari kegiatan, penelitian, pengabdian, atau yang lainnya. Dan manfaat dari penulisan KIR ini terdapat pembaca di kemudian hari. Pendahuluan bisa berujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan pribadi penulis atau peneliti sebelumnya yang telah membahas topik terkait serupa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan karya ilmiah harus dituliskan secara jelas dan sesuai dengan pemilihan judul KIR. Metode penelitian. Metode penelitian bagian ini bergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, bagian ini berisi tentang bagaimana kegiatan observasi di dalam penulis dilakukan, misalnya waktu, lama, dan tempat dilakukannya observasi. Dapat juga berisi bahan dan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan serta cara mengolah data. Bagian metode harus dijelaskan secara jelas dan lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Bagian ini biasanya menjelaskan apa yang diperoleh dari hasil observasi. Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Bagian ini juga berisi uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan serta dikemukakan di sini. Lalu, temuan pemecahan masalah yang berbasis dilakukan beserta perbedaan dan persamaan dari hasil pengamatan. Terdapat informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka. Penelitian terdahulu perlu didapatkan catatan di sini. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dan penulisan. Secara umum, kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Sekian dari yang bisa saya jelaskan tentang sistematika penulisan karya tulis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.